Selanjutnya kita akan bergabung bersama rekan Lineke Utsiki di Palimanan. Selamat siang, Lineke, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, Deta dan juga pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, saat ini pantauan arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini terpantau lancar di kedua arahnya, baik itu di jalur A maupun di jalur B. Saat ini meskipun puncak arus mudik sudah terlewati, tetapi nampaknya pihak dari Korlantas Polri masih memberlakukan penerapan sistem satu arah. Hal ini dikarenakan pada saat uji coba rekayasa lalu lintas berupa normalisasi yang dilakukan kemarin, tepatnya pada pukul 8 hingga dengan setengah 11 siang. Ini terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang di ruas tol Cikopo Palimanan yang mengarah ke gerbang tol Palimanan dikarenakan adanya penutupan jalur B sehingga para pengendara ini diarahkan untuk menuju ke jalur A. Dan inilah kemudian dikarenanya ada antrian kendaraan, kemudian pihak kepolisian melakukan diskresi untuk tetap memberlakukan sistem satu arah ataupun one way. Selain itu, memang untuk informasinya bahwa hari ini masih ada sekitar 20% pemudik yang baru akan melakukan perjalanan jarak jauh, dan dari pantauan kami juga kami masih melihat banyaknya pengendara, utamanya kendaraan pribadi yang akan melakukan perjalanan mudik. Hal ini terlihat dari barang bawaan yang cukup banyak yang mereka letakkan di atas atap kendaraan. Dan kalau kita berbicara mengenai volume kendaraan ataupun arus mudik Lebaran 2022 ini cukup menarik karena menurut informasi dari pihak Jasa Marga bahwa untuk volume kendaraan di arus mudik Lebaran 2022 ini berhasil memecahkan rekor tertinggi dengan volume kendaraan paling banyak ataupun terbanyak, yakni sekitar lebih dari 105.000 kendaraan. Bahkan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rekor sebelumnya di tahun 2009, yakni sekitar 103.000 kendaraan. Kalau dibandingkan pada jam-jam normal ataupun pada hari-hari normal, bukan pada masa mudik Lebaran, ini hanya ada sekitar 39.000 kendaraan saja. Artinya ada kenaikan yang sangat signifikan, yakni 165,5%, yang juga menunjukkan bahwa betapa besarnya dan juga tingginya antusiasme masyarakat untuk melakukan tradisi masyarakat Indonesia yang sudah secara turun-menurun yang dilakukan, yakni adalah mudik ataupun pergi pulang ke kampung halaman. Karena kalau kita ingat, sudah 2 tahun lamanya masyarakat Indonesia ini tidak dapat melaksanakan perjalanan mudik dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Dan bagi Anda, para pengendara ataupun para pemudik yang baru akan melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman, ini harap untuk memperhatikan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, bisa memantau juga dari sosial media Jasa Marga, ataupun jika terjadi kendala di perjalanan, Anda perlu mencatat nomor-nomor yang bisa Anda hubungi, yakni untuk One Call Center Jasa Marga di 14080, kemudian berkenaan dengan pengisian bahan bakar minyak 135, pihak kepolisian 110, dan berkenaan dengan kesehatan di 119. Perhatikan juga berkenaan dengan titik rawan kemacetan yang ada selepas gerbang tol Palimanan, yakni di kilometer 188 di mana terjadinya bottleneck ataupun penyempitan lajur, kemudian di titik rest area yang berada di jalur 207A lalu 228A, sementara untuk di jalur B di 208B dan juga 229B. Untuk posko pengamanan ini juga diletakkan di beberapa titik, salah satunya adalah tepat di gerbang tol.